Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Taman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Allah memberikan kita kesempatan nikmat, sehat, nikmat sempat untuk bisa mengikuti kegiatan aksi nyata materi modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Uko Sugandi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang dari SMP Negeri 3 Taman. Bapak Ibu yang kami hormati, mula-mula kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari pembelajaran kami pada pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Nah, pada modul ini berjudul budaya positif yang berkaitan dengan pembudayaan disiplin pada anak. Nah, Bapak Ibu mohon izin khususnya pada Bapak Guru BK di sini, Pak Mudiono, Pak Agus dan Pak Isrorudin. Materi ini mungkin sudah pernah disampaikan di MGBK. Mungkin nanti kalau ada saya kesalahan mohon untuk dikoreksi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, materi budaya positif Baik Bapak Ibu, materi budaya positif ini tidak lepas dari teori motivasi yang sebenarnya motivasi yang sering kita berikan kepada siswa. Kalau biasanya kita memberikan motivasi siswa secara eksternal, budaya positif menekankan pemberian motivasi pada siswa secara internal. Hal ini didasarkan atas filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya yang ditekankan pada pembelajaran ketika kita mengatakan disiplin sebagai rasa patuh, ya, anak melakukan kedisiplinan, anak melakukan tekun belajar bukan karena takut, bukan karena mengharapkan hadiah, tetapi karena kesadaran dari dirinya sendiri bahwa belajar itu merupakan hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Nah, inilah penekanan dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu bukan karena rasa takut, tetapi karena kesadaran pada diri siswa. Kesadaran pada diri siswa ini atau budaya positif pada siswa tidak lepas nantinya pada tujuan pendidikan Indonesia yang di situ menekankan atau bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, serta kreatif. Harapannya memang motivasi internal itu selalu ada pada diri siswa. Disiplin positif, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi siswa di sini dapat mengontrol dirinya sendiri atau mengendalikan dirinya sendiri. Nah, pada penegakan disiplin menurut Diane Gossen, ya, jadi ada langkah yang disebut segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini didasarkan atas teori kontrol. Yang pertama adalah bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Nah, jadi pada saat siswa melakukan kesalahan, siswa kemudian kita ajak diskusi atau kita ajak konseling, langkah-langkahnya menurut segitiga restitusi atau menurut Diane Gossen, pada segitiga restitusi terdiri atas 3 langkah ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, motivasi manusia untuk melakukan suatu tindakan terbagi menjadi 5 macam, yaitu motivasi atau kebutuhan dasarnya butuh untuk bertahan hidup, butuh atas rasa kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, apa yang dimaksud dari teori ini? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, atau makanan. Sehingga ketika siswa terlambat ke sekolah karena dia sarapan, berarti kebutuhan bertahan hidupnya yang harus dia penuhi. Kebutuhan bertahan hidup juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ketika ini dalam kasus ini ada kasus Doni, ya Doni, misalkan kasus siswa SMP 3 tahun ya Bapak Ibu, banyak siswa yang terlambat ataupun mungkin sudah jam 7 tetapi ke kantin karena dia belum sarapan. Nah, itu artinya anak tersebut kebutuhan fisiologisnya atau kebutuhan bertahan hidupnya itu yang harus dipenuhi anak tersebut. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan atas rasa kasih sayang, termasuk kebutuhan untuk diperhatikan orang lain, juga kebutuhan untuk diakui di kelompoknya. Ini termasuk kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Anak mengerjakan mata pelajaran IPA karena dia ingin menguasai mapel IPA. Itu adalah kebutuhan atas penguasaan. Dianggap kompeten, ya. Anak ingin belajar berenang karena dia ingin bisa berenang. Itu adalah motivasi atau kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba,
tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk kesenangan bermain dan tertawa. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat manusia bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting, dan manusia tidak berbeda. Jadi manusia juga membutuhkan rasa senang. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi itu tadi teori kebutuhan hidup menurut Diane Kosen, kebutuhan dasar manusia. Nah, antara guru dengan siswa pada saat, kalau di sini saya konteksnya tentang penegakan disiplin ya Bapak Ibu, atau penegakan tata tertib, ini ada 5 posisi kontrol dari guru kepada siswa. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, pada posisi penghukum ini adalah cara guru untuk menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Oke, kita lihat kasusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang dimaksud penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kemudian ketika siswa bersalah, kita selalu bilang, kamu salah lagi, telat lagi. Nah, kemudian ketika siswa mengerjakan kemudian paling lambat, selalu pasti kamu yang terakhir selesai, pasti kamu nilainya yang paling rendah. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Nah, penghukum ini bisa memberikan hukuman, kadang memberikan hukuman yang tidak disepakati sebelumnya dengan siswa. Jadi misalkan ketika siswa terlambat, siswa tersebut dihukum dengan berdiri di depan kelas. Padahal sebelumnya tidak ada kesepakatan bahwa siswa itu harus berdiri di depan kelas. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini guru akan bersuara lebih lembut, tetapi dia membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Nah, contoh kalimat yang keluar yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sudah berkali-kali mengatakan, ibu sudah berkali-kali membina kamu, tapi kok kamu masih seperti ini? Bagaimana perasaan orang tua kamu kalau kamu berbuat seperti ini terus? Nah, itu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau membujuk. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contohnya pada saat mengerjakan tugas, ayo bantu demi Bapak ya, demi Bapak. Kamu ingat nggak Bapak bantu kamu apa selama ini? Terus kemudian kalau yang saya sendiri sering lakukan mungkin ya, udah kali ini nggak apa-apa terlambat, besok jangan terlambat lagi ya. Itu mungkin seperti itu, padahal sudah ada aturan bagaimana penanganan siswa terlambat, tetapi kita maklumi, jadi memaklumi. Nah, pada saat guru
memposisikan diri sebagai teman, hal negatif yang muncul adalah pada saat guru tersebut tidak membantu. Anak akan berpikir, saya pikir bapak atau ibu ini teman saya, kok kali ini nggak bantu saya ya, kok kali ini tidak membantu saya. Yang keempat, fungsi atau guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kita sudah punya peraturan yang kita sepakati dengan siswa, dan ketika siswa melanggar, kita cukup bertanya pada siswa, kamu tahu peraturannya apa? Ketika terlambat, berarti kamu harus tadarus. Nah, sekarang konsekuensinya kamu tadarus Al-Quran. Kamu tahu konsekuensinya apa kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini? Berarti kamu kehilangan waktu selama 2 jam pelajaran bersama Pak Kuku. Kamu harus mengerjakan sendiri di luar kelas. Nah, jadi guru sebagai pemantau ini selalu berkata kepada siswa, sanksinya apa? Sanksinya apa ketika kamu bersalah? Sehingga ada kesepakatan antara guru dan siswa tentang sanksi dan hadiah yang akan dia peroleh ketika dia melakukan kesalahan atau dia melakukan kebenaran. Nah, posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol diri. Yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru yang berposisi sebagai manajer akan bertanya pada siswa, menurut kamu tindakan yang kamu lakukan apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita anut? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pembahasan selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sudah pernah kita dapatkan waktu pemateri dari UKRIS kesini ya Pak, yang menyampaikan tentang kurikulum merdeka. Nah, keyakinan kelas disusun berdasarkan kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Guru harus menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga merupakan bahasa universal dan positif. Nah, keyakinan kelas, perkembangan pemahaman yang saya peroleh selanjutnya adalah bahwa keyakinan kelas itu tidak memuat tindakan dan sanksi, ya, tetapi nilai-nilai yang kita yakini agar kelas kita berjalan dengan baik. Contoh ketika siswa diminta untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, apa yang membuat kelas kamu berjalan nyaman? Ya. Misalkan dia menganggap bahwa saya nyaman ketika teman saya menghargai saya nyaman ketika anak-anak semua datang tepat waktu. Maka yang menjadi kesepakatan kelas bukanlah datang tepat waktu, tetapi keyakinan kelasnya yang pertama adalah 1, disiplin, 2, saling menghargai, 3, bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi kurang lebih itu tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami melakukan proses segitiga restitusi pada anak dan mungkin tidak sempurna ya Bapak Ibu. Tetapi ini akan kami share videonya ke Bapak Ibu.
Namun di sisi lain, membuka HP merupakan tindakan yang melanggar tata tertib ujian sekolah. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Berarti tadi ceritanya kamu bawa HP buat pesantren, lalu kamu kan taman asri, tidak kayak berarti jalan kecil itu berselatan. Oh, oke. Nah, terus tadi bawa HP, kamu buka pas ini, pas tes, melihat jamnya, dari kelas ada jamnya pasti bagi kelas. Yakin nggak ada buka apa-apa sama pelajaran matematika, sempat lihat ada materi-materi atau rumus di HP. Ada ya. Berarti ini kamu ini ya, intinya kamu bawa HP atau membuka HP pada saat tes, betul ya? Pada saat tes membuka HP. Nah, kemudian sekarang karena kamu keperluan untuk membuka jam, bisa nggak dibandingkan dengan kemarin membuka jam? Enggak. Kira-kira kalau tes itu kan kamu dapat bel masuk, kamu dapat bel selesai, bisa nggak pakai acuan itu? Kamu bebaskan tujuannya buat apa? Lihat jam masuk. Kan matematika itu hasilnya. Oke. Sekarang menurut peraturan kamu boleh bawa HP ya pada saat tes? Nggak boleh ya? Misalnya kira-kira kamu tanya pengawas sekarang bisa berapa? Itu bayarnya ada. Oh, ya. Jadi semua pengawas itu ini ya sebenarnya tidak dia menakutkan ya, tidak ya. Jadi intinya kamu tidak boleh bawa HP. Kalau memang kamu butuh indikator waktu, kamu bisa satu lihat jam di ruang kelas. Kalau memang tidak ada jam, kamu bisa bantu. Jadi itu kalau HP-nya nanti ditaruh di tas saja. Kemudian tasnya tinggal hilang. Satu sih kamu tujuannya itu, kamu juga pasti ingin lihat waktu kalau kamu masih tes ya. Tetapi ketika kamu buka HP itu berarti satu ada peraturan yang dilanggar, yang kedua kamu bisa dicurigai. Saya lakukan spontan dan nanti kita bandingkan dengan video segitiga restitusi yang mungkin lebih bagus lagi. Kalau ini tadi saya rasa kok nggak terlalu bagus.
lebih nampak itu bukan settingan gitu loh. Nah ini kita lihat yang settingan ya. Kita lihat yang settingan. Ramai boleh loh. Engko masih Islam. Metu tangane melambe. Collaboration is key for team success. Manage your team's tasks and timelines in one app using our Akal ini sering dapat terlambat dan tapi karena validasi tindakan yang salah dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tata cara menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengambil kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Tugas maupun pekerjaan rumah Regita selalu dicontek oleh temannya. Regita merah dan tidak dapat menahan emosi. Assalamualaikum Regita. Waalaikumsalam Pak. Sudah tahu ini saya panggil apa? Belum tahu. Baik, ini ya kita. Tadi Pak Guru mendapatkan laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Rizky ya? Iya Pak, habis kesal sih. Kenapa kesal? Rizky terus mencontek pekerjaan saya, bukan hanya PR, tapi juga tugas selalu dicontek. Oh gitu, ya masalah kita mengerjakan Bapak sebagai kamu sudah pasti marah juga. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Rizky? Saya marah-marah Pak, maki-maki Rizky, dan apa saja saya mengubah mejanya Pak. Oh begitu, kamu korban itu pasti ada alasannya ya Pak? Iyalah Pak, masa saya diam saja, saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Rizky hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar kalau kamu marah kita, karena kamu tidak rela dan kamu tidak begitu saja oleh Rizky. Apakah sebaliknya dengan kamu tidak berbuat yang lebih buruk lagi dari Rizky, misalkan memukul. Sekarang kita berikan, misalkan kalau marah sama memukul oleh saja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan apa yang tidak kamu lakukan? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu? Penting. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah. Harus lebih sabar. Baik, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Pak. Oke, ya tepat sekali dengan kamu Rita. Tetap semangat ya. Nanti kalau ada teman kamu yang mencontek, kamu bisa melaporkan kepada guru mata pelajaran maupun wali kelas kamu. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu ini gambaran ideal untuk segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah tahapan mendiskusikan atau konseling pada siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini guru ini bertanya kepada anak, kasusnya Regita ini tugasnya dicontek terus. Kemudian Regita ini menggebrak meja dari anak yang mencontek. Nah, kemudian guru bertanya, apa betul Regita membentak atau menggebrak meja? Betul Pak, hati saya kesal sih Pak. Saya kesal soalnya tugas saya dicontek terus. Nah, proses menstabilkan identitas adalah
proses yang menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak, kesalahan itu adalah kesalahan itu normal dilakukan oleh seseorang. Nah, kalimat yang menyatakan tersebut adalah bahwa Pak Guru ini mengatakan bahwa wah, wajar sekali ya kamu marah. Tugas kamu sudah kamu selesaikan dengan penuh tanggung jawab, tapi ternyata tugas yang kamu lakukan dicontek. Siapa sih yang nggak marah kalau tugasnya dicontek seperti itu? Nah, itu proses menstabilkan identitas. Jadi kita meyakinkan bahwa anak, kalau kesalahan yang kamu lakukan itu wajar dilakukan sebagai seorang manusia. Nah, pada tahapan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini guru menyelidiki kenapa sih kamu melakukan kesalahan. Apakah karena kamu bertahan hidup? Apakah kamu ingin diperhatikan? Apakah kamu membutuhkan pengakuan untuk menguasai atau apa? Nah, jadi kita menyelidiki kepada anak alasannya apa dia berbuat seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah dijawab oleh Regita bahwa dia tidak rela kalau pekerjaannya dicontek oleh online. Nah, tapi kemudian pada tahap yang ketiga, guru ini menanyakan kepada Regita, sebenarnya tindakan yang kamu lakukan dengan mengebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Nah, jadi yang menjadi syarat dari segitiga restitusi ini adalah bahwa di kelas tersebut sudah dibentuk atau sudah disepakati keyakinan kelas yang harus dilaksanakan. Nah, di sini guru menanyakan kepada Regita, tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Regita kemudian menjawab atau setelah merenung, tidak Pak. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati Pak, saling menghormati dan menghargai. Nah, kemudian guru bertanya lagi, nah sekarang menurut kamu saling menghormati itu penting atau tidak? Penting Pak. Nah, kalau kamu tahu bahwa keyakinan itu penting, apa yang kamu rencanakan untuk tindakan kamu selanjutnya? Jadi di sini guru mencoba menggali kepada siswa kira-kira tindakan apa yang seharusnya dia lakukan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang saya lakukan di video sebelumnya itu mungkin belum sempurna ya Bapak Ibu, memang karena spontan. Oke. Kita lanjutkan pada kasus yang kedua, satu lagi. Ini tentang anak yang suka terlambat. Afton sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Afton sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Selamat ya kawan yang kedua. Ini aku datang di dalam aku mau tanya satu kamu. Ya. Mengenai kamu sudah dalam beberapa kali. Tidak hanya kali ya. Untuk terlambat ini kan satu kesalahan kan? Ya. Untuk kesalahan itu suatu yang manusiawi. Jadi kita sudah pernah berbuat kesalahan, tapi kita juga harus memperbaiki kesalahan itu. Terima kasih. Mari kita cari solusi bersama-sama tentang apa kesalahan yang kamu buat. Apa ini sering datang terlambat ini kan pasti karena ada suatu alasan. Kenapa sih kok bisa datang terlambat? Karena saya sering begadang di rumah, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kita yang sudah dikasih tadi? Kalau datang terlambat ke sekolah, sebagai keyakinan kita Tidak. Menurut kamu keyakinan kita apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin Pak. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting nggak? Penting Pak. Supaya saya bisa datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Baik, dengan disiplin kita bisa tepat waktu dan juga bisa menghargai waktu. Nah, sebenarnya untuk menghargai waktu ini sangat bermanfaat atau untuk kedepannya kamu sebagai manusia di lingkungan, baik itu di kuliah maupun di tempat kerja. Jadi nantinya ketika kamu disiplin, semua akan berjalan dengan baik. Kamu bisa tidak menunggu pekerjaan,
dan itu juga dapat melatih rasa kepedulian kamu. Nah, Iya Pak, saya sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. ya kan sudah bagus itu karena kamu sudah memahami salah dan sudah meminta maaf. Nah, meminta maaf apa lagi yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak terlambat lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ya, kalau kamu sudah menemukan solusinya, dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu juga supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Biar kamu sudah kembali ke kelas. Baik Bapak Ibu, di video yang kedua ini kasusnya siswa yang datang terlambat. Nah, pada tahapan yang pertama menstabilkan identitas, guru ini menyampaikan kepada Afton setelah mengecek kehadiran bahwa Afton ini datang terlambat sampai 3 kali dalam seminggu. Dia menyatakan kepada Afton untuk menstabilkan identitas bahwa Pak Guru dulu juga pernah salah, tetapi kesalahan itu akan Pak Guru perbaiki. Nah, yang kedua, pada validasi tindakan yang salah, ini guru bertanya kepada Afton, kenapa kamu datang terlambat? Saya datang terlambat karena saya begadang terlalu malam, Pak. Karena saya begadang, saya tidurnya terlalu malam. Nah, kemudian tadi guru juga menyampaikan manfaat dan kerugian ketika dia datang terlambat. Nah, pada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan, guru bertanya kepada Afton, kira-kira ketika kamu datang terlambat, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lalu bagaimana cara kamu memperbaiki tindakan tersebut? Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih tentang segitiga restitusi yang kita lakukan di sini sebagai bagian dari pembiasaan atau pembudayaan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya yakin ini mungkin hal baru bagi saya Bapak Ibu, dan mungkin hal yang sudah lama Bapak Ibu ketahui. Jadi kami mohon Bapak Ibu bisa memberikan pendapat atau komentar tentang proses segitiga restitusi atau proses disiplin positif yang nantinya juga akan dibudayakan di sekolah kita. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu silakan. Saya komentar ya terkait dengan langkah awal dalam kelas, mengambil kesepakatan kelas. Iya. Itu mungkin kan kalau betul di kelas itu anaknya baik dan tanda petik baikan semua, itu mungkin akan menghasilkan hasil kesepakatan yang positif, dan ini sangat positif. Yang jadi masalah pas kemudian lama setelah pembagian kelas itu siswanya baru yang kelas ini semua di tentang sadar dan ini kemudian yang jelas. Nah, kami khawatir kalau menemukan kelompok kelas yang semakin kelas yang semakin itu. Nah, seandainya kasusnya seperti itu, bagaimana sikap pihak sekolah untuk bisa saya menyeleksi atau menguatkan biar kelas ini biar selamat kedepannya gitu. Mungkin ada pendapat atau masukan yang lain dulu selain dari Pak Zainal. Monggo Bapak. Ada banyak anak dalam suatu kelas itu sudah sepakat suatu keyakinan, tetapi anak itu punya karakter merasa aman berbuat salah. Iya. Apapun bagaimanapun dia berbuat salah, dia merasa aman, sehingga dia dengan sukarela melanggar aturan, berbuat kesalahan. Adapun tindakan dan perlakuan guru kepada siswa tersebut dasar yang sudah dibuat dalam kelas itu tetap tidak berdampak positif pada perilaku sehari-hari. Karena satu faktor anak merasa aman berbuat salah. Nah, terus kita harus bagaimana bila melihat pernyataan seperti itu supaya tidak berfungsi akhirnya.
kasih Pak Bagio. Jadi di sini ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang pertama dari Pak Zainal dulu kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana membuat kesepakatan kelas jika siswa di kelas tersebut tidak punya kesadaran ya Pak, tidak punya kesadaran atau sering kita istilahkan sebagai banyak yang belum juga ya. Itu atau mungkin anak-anaknya susah diatur, terus seperti itu. Yang kedua dari Pak Bagio, bagaimana menerapkan segitiga restitusi jika anak merasa aman dalam melanggar kesepakatan kelas. Artinya setelah melanggar dia direstitusi, melanggar lagi, direstitusi, melanggar lagi karena merasa paling saya nanti direstitusi lagi ya. Oke. Monggo Bapak Ibu yang punya pendapat dari pertanyaan yang pertama, monggo silakan. Pak Agus, Pak Modiono, Pak Israudin, Pak Pranjit atau Pak Alintoni, monggo silakan. Yang pertama nomor 1 ini. Pak Agus barang ada. Jadi dua pertanyaan ini. Ada Bapak Ibu silakan. Oke. Baik, kalau tidak ada nanti mohon saya ditanggapi juga. Yang pertama, bagaimana membentuk keyakinan kelas pada kelas yang siswanya belum mempunyai kesadaran untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi tahapan membuat kesepakatan kelas adalah menanyakan siswa itu nyamannya belajar seperti apa. Jadi kita menumbuhkan siswa itu ketika di kelas dia nyaman belajar bagaimana sih. Nah, itu kita tanyakan kepada anak dan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, jika anak belum sadar, maka kita bisa memberi gambaran dulu Pak Zainal. Kelas yang nyaman itu seperti apa sih? Kemudian gambaran ketika kamu misalkan diledek orang tuanya, ketika kamu dipukul orang lain, itu kamu marah atau tidak? Jadi kita memberikan gambaran menurut kamu rasa nyaman, rasa aman itu ketika kamu seperti apa? Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak aman? Nah, tentu saja kamu pasti akan bertindak lebih, pasti kamu akan membalas. Nah, kita di sini berusaha membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas yang membuat kita semua ini nyaman. Nah, mungkin ukuran keyakinan kelas setiap kelas itu berbeda. Jadi contoh gini Pak, di 7D, misalnya di kelas 7D ya Pak, yang kelasnya kondusif, relatif kondusif, anak-anak itu dia membuat kesepakatan bahwa belajar itu harus nyaman. Anak kelas 7D karena kelasnya kondusif mendefinisikan nyaman itu ketika tidak ada guru yang masuk ke kelas, itu kelasnya dia ditutup. Tetapi kelas 7C itu menganggap kelasnya nyaman itu ketika dia bebas bergerak. Maka kalau seperti itu, nanti saya dikoreksi kalau saya salah ya Bapak Ibu. Maka ketika kelasnya seperti itu, kita sebagai guru juga harus bisa mengakomodir. Misalkan sesekali kelas 7C juga perlu belajar di luar kelas. Itu seperti itu Pak.
Jadi ukuran kenyamanan bagi setiap anak mungkin berbeda karena karakter masing-masing. Gitu. Ada anak yang ini sih nggak benar ya. Misalnya ada anak yang diledek orang tuanya nggak marah, tetapi secara umum anak ketika diledek orang tuanya kan pasti marah, Pak. Maka itu jadi kesepakatan umum kita merasa nyaman itu ketika anak memanggil orang lain dengan panggilan yang dia sukai. Gitu. Kalau Safira kelas 8G mau dipanggil gendut itu juga nggak marah, Pak. Tapi kalau misalkan ada anak dipanggil siapa, dipanggil marah. Itu mungkin dari saya, Pak, untuk nomor 1. Untuk nomor 2, bagaimana menangani siswa yang berulang melanggar kesepakatan kelas. Yang pertama ini Pak Bagio, jadi kita harus meyakinkan pada siswa bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas ini adalah salah satu cara atau cara untuk mencapai tujuan bersama agar semuanya sukses. Nah, ketika anak melanggar, kenapa sih kamu terlambat terus? Apa kamu tidak ingin berhasil seperti yang lain? Gitu. Nah, kalau keyakinan itu belum tumbuh, Pak, maka kemarin pada saat forum itu dari instruktur menyatakan kita bisa menerapkan konsekuensi ke anak tersebut, Pak. Jadi kalau misalkan restitusi itu hanya menumbuhkan keyakinan, itu kalau pada anak yang berulang kali melanggar, kita bisa menerapkan konsekuensi. Jadi selain kita pantau terus, ini kamu sudah 5 kali Ibu bina tentang keterlambatan, kok masih terlambat juga. Sementara ibu tahu kamu di rumah, orang tuanya juga menyediakan sarapan, orang tua kamu juga bangunkan kamu, orang tua kamu menyiapkan baju juga buat kamu. Nah, sekarang ini saja, sekarang kita bikin kesepakatan saja. Kalau kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Itu kan sebenarnya sudah bukan menumbuhkan keyakinan diri secara internal ya, Pak. Kalau secara internal kan kamu berangkat tepat waktu, ya biar kamu bisa belajar dengan baik. Nah, tapi kalau yang di pemantau itu kamu belajar tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, kamu nanti dapat hukuman atau konsekuensi dari bapak atau dari ibu. Gitu Pak Bagio. Tapi barangkali ada tambahan atau masukan dari yang lain, mau silakan. Dari Pak Zainal gimana Pak Zainal? Tentang Pak Zainal. Cuma sedikit ada yang menurut saya itu belum maksimal untuk sementara solusinya. Iya. Karena di situ saya menunjukkan gini Pak, ada kekhawatiran. Tadi yang disodorkan antara 7D sama 7C. Iya. Berarti kalau seperti itu kan nanti akhirnya untuk standarisasinya nggak ada. Dan di situ apakah tidak perlunya standar yang jelas kaitannya dengan hal itu, berarti otomatis kan normatif atau agama. Menurut saya agama itu harus dijadikan tolak ukur. Bahkan kalau di situ meninggalkan normal sosial yang jadi agama itu agama. Maka saya berpikirnya agak jauh ke dalam itu. Apakah memang kalau seandainya ada istilah seperti ini perlu kita kuatkan atau itu harus dimasukkan sebagai tanda utama. Jadi saya hanya khawatir di situ. Termasuk yang saya memang berpikir kalau kita berusaha berkelas atau begitu perorangan. Ini hanya kekhawatiran mahasiswa saya kalau seperti itu ya. Pada akhirnya apakah tidak dimasukkan menjadi agama sebagai standar ukuran utama. Contohnya gimana Pak Zainal? Ya contohnya yang tadi Pak. Misalkan tadi contoh dia 7D, nyamannya ditutup. Kalau 7A tadi 7C tadi nyamannya kan belajar di luar. Belajar di luar ya. Jadi kalau saya lihatnya begini, realnya itu dari pihak sekolah tidak memberikan kepastian yang jelas. Ya walaupun sebenarnya kalau masalah di luar di dalam sebenarnya masalahnya adalah pada saat contoh tadi guru masuk, kalau seandainya kita di situ sepakatannya kalau ada guru mengajar itu namanya seperti apa,
Saya khawatirnya ada, kalau standarnya kan standar umumnya kan kalau ada guru mengajar ya kita harus mendengarkan yang misalnya fokus terhadap apa yang disampaikan guru. Nah, saya khawatirnya ada kelas yang kalau ada guru mengajar standarnya sebenarnya ya guru memberikan kebebasan harus bebasnya. Ini seperti tutorial seperti itu. Saya khawatir seperti itu karena berarti di situ nggak ada standar yang jelas, yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, sebagainya seperti itu. Terima kasih Pak Zainal. Pak Agus ada apa ya dari yang lain? Saya nambah sedikit. Ya. Untuk kedepannya kalau perlu untuk sekolah kita ya ini kita tidak fokus hanya pada positif tadi budaya khususnya yang untuk kegiatannya Pak Kumus saja. Jadi kita ke SMP Negeri Kejaman. Bagaimana kalau nanti di tahun ajaran baru ini kita beri wali kelas yang membuat kesepakatan kelas itu diberi rambu-rambunya, pointer-pointernya apa saja, sehingga antara kelas 1 dengan yang lain, kelas lain, guru satu dengan guru yang lain itu sama, punya standarisasi. Itu yang di kelas. Kemudian untuk yang di luar kelas juga ada kesepakatan juga, sehingga kita untuk menangani anak atau mengingatkan anak dan sebagainya minimal nanti akan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kalau di BK dulu ada apa yang namanya saya lupa itu mulai hari pertama terlambat 10 menit. Terus kemudian kita ada kesepakatan besok mau terlambat berapa menit lagi untuk berangkat berikutnya lagi. Pak, saya sanggup 8 menit. Oke, besok kita tadi kalau 8 menit. 8 menit sudah bagus, kok terlambat lagi? Bisa terlambat lagi. Itu ada seperti itu sebenarnya. Saya lupa namanya itu apa itu. Jadi ada perbaikan tapi tidak langsung seperti orang membayarkan. Rata-rata maaf Bapak Ibu guru kita pengennya serba instan. Diingatkan sekali untuk hari. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Saya kira itu Pak. Jadi untuk tahun ajaran baru nanti kalau bisa dibekali kesepakatan yang minimal untuk rambu-rambu untuk kita memandu di kelas. Khususnya adalah yang membuat kesepakatan itu adalah biasanya adalah wali kelas kalau per guru ya harus dipegang itu tadi lembaran yang untuk itu tadi supaya sama antara guru satu dengan yang guru lain, tidak ada perbedaan seperti yang pertanyaannya Pak Bagio. Yang kedua ya itu mungkin Pak Bagio ketat, saya santai, sehingga Bapak siswa akan cenderung senang pada saya. Dengan Pak Bagio yang disiplin tidak akan senang. Sehingga perlu ada itulah nanti penyelarasan. Iya. Saya itu dulu Pak. Mungkin ini ya Pak Zainal menanggapi sedikit tentang tidak samanya norma antara setiap kelas Pak. Jadi yang namanya keyakinan itu bisa bersumber dari nilai-nilai yang kita yakini Pak, nilai agama gitu. Dan ketika anak itu nyamannya, saya nyamannya kalau duduk kakinya naik ke atas Pak. Misalkan ya Pak, misalnya ada yang seperti itu. Nah menurut kamu kalau kakinya ke atas itu sopan atau tidak? Gitu. Coba bayangkan misalkan kamu duduk di sini terus temennya kakinya menyilang ke atas, apa kamu merasa nyaman dengan itu? Nah itu mungkin nilai-nilai yang perlu kita tanyakan ke siswa. Mungkin nanti diskusikan di luar forum ya Pak, karena saya sendiri memang butuh banyak memahami lagi tentang budaya positif, karena memang ini mungkin agak berbeda dengan pembiasaan yang kita lakukan di sekolah ya. Kalau di sekolah kita biasa reward dan punishment, kalau ini bahkan kita motivasi eksternal saja tidak diperbolehkan. Bahkan
memberikan hadiah sendiri tidak dianjurkan Pak, pada pembudayaan positif itu tidak dianjurkan. Kecuali kompetisi, kalau di kelas tidak dianjurkan memberikan hadiah. Nah, kemudian untuk nilai-nilai tadi Pak Agus yang disepakati, bahkan mungkin kita perlu membicarakan juga kesepakatan nilai di tingkat sekolah ya Pak. Jadi nilai-nilai yang disepakati di sekolah itu harusnya juga sama di setiap kelas. Mungkin harusnya seperti itu. Apa sih nilai yang kita sepakati? Misalkan kita harus disiplin, kita harus menghormati antara guru dan teman. Itu seperti itu. Dan selain kesepakatan kelas, sebenarnya ada lagi dua hal lagi yang ditekankan oleh dalam budaya positif. Yang pertama adalah keteladanan dari Bapak Ibu guru, dan yang kedua yaitu pembiasaan. Baik Bapak Ibu, ingin diskusi lebih banyak lagi sebenarnya, tetapi waktu yang membatasi kita karena kita sudah mau pukul 11 sehingga waktunya sudah mau selesai, dan saya sendiri berharap kita banyak lagi berdiskusi tentang hal ini agar sekolah kita lebih baik ke depannya. Demikian Bapak Ibu kegiatan aksi nyata budaya positif dari saya Buku Sugandi. Atas waktunya, atas perhatiannya dan masukan dari Bapak Ibu semuanya kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.